Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan bikin login ya, form untuk login. Sebelumnya kita bikin dulu untuk database-nya. Oke, kita buka dulu untuk database-nya. Buka kemarin database toko online, kemudian bikin tabel baru, namanya tabel user. Kolomnya ada 8 kolom. Nah, baru kita masukkan atribut-atributnya sama ID ya, ID user. Kita berikan tipe datanya integer, lainnya kosong, dia primary, dan juga auto increment. Terus itu berikan nama ya, nama user, name ya, saya pakai name aja di sini. Terus tipe datanya varchar, untuk panjangnya kita isi 128. Ini bebas ya teman-teman, yang penting menyesuaikan kebutuhan untuk penyimpanan memori ya. Terus email di sini varchar juga, untuk panjangnya 128. Kemudian image untuk gambar, nanti gambar profil dari user yang login, dia varchar panjangnya 128. Kemudian password pakai varchar panjangnya 256. Terus ada role ID, datanya integer, terus is aktif, jadi apakah dia aktif apa enggak gitu nanti. Terus ininya integer, panjangnya satu aja. Habis itu date ya, date create, jadi kapan dia mendaftar sebagai usernya. Ininya integer tetap. Nah ya, ada ID, name, email, image, password, route ID is active, dan juga date create. Oke ya, kalau udah jangan lupa disimpan muncul ya tabel usernya sudah. Kemudian kita bikin satu tabel lagi namanya tabel user role. Jadi ini ya, dia nanti untuk membedakan apakah sebagai administrator atau sebagai user, sebagai member gitu ya. Nama tabelnya user role, kita butuh dua aja. Isinya ada ID ini integer, terus dia auto increment, dan juga primary. Terus kasih role, atribut role, terus ininya varchar, ini 128 ya. Oke, kalau sudah disimpan, nah jangan lupa isikan dia dua data aja. Pertama, kan dia auto increment, jadi ID nggak usah di input, langsung aja administrator untuk role 1 ya, administrator, dan untuk yang 2 adalah member. Simpan. Oke ya, jadi kita udah bikin dua tabel. Di sini ada tabel user dan juga tabel role.
Habis itu kita buka project kemarin yang penjualan, dibuka VS Code-nya, open folder penjualan. Nah, teman-teman, ini kita butuh untuk memasang template dari login ya, kan kemarin pakai SB Admin 2 ya. Di SB Admin 2 kemarin disediakan untuk tampilan loginnya. Pertama kita buka dulu untuk SB Adminnya yang kemarin. Tadi cari dulu di mana saya udah pindah yang kemarin template SB Adminnya. Kalau udah hilang nggak coba download lagi. Nah ini ya template SB adminnya gitu. Nah ini saya pindah aja biar nggak kesulitan untuk mencari. Saya pindah di dalam folder kita, folder penjualan. Jadi ini saya copy aja. Kita copy, kita buka, kita kopikan ke C ya. C terus cari project kita kemarin taruh mana, penjualan, terus kita tambahkan satu folder lagi namanya vendor. Kita pastikan di dalamnya ini nah oke ya. Di sini kita rename jadi SB admin 2 ya, apa-apanya. Nah isinya banyaknya di dalam sini kan ada register, dia sudah menyediakan tampilan untuk registernya. Kemudian ada juga login login ya. Nah kita buka di VS Code, kita new window aja biar nanti ada di window yang berbeda. Kemudian dibuka folder untuk folder di dalam folder tadi. Oh kalau enggak dia sudah ada di sini di dalam. Nah sudah ada di dalam luar ya. Ini ya teman-teman, udah ada di luar vendor eksperimen 2 gitu. Jadi nggak harus buka new window. Terus dia di dalam vendor ada tabel, ada template login ya, template login dan juga template register. Nah ini nanti kita kopikan ke tampilan kita gitu ya. Sama kita buka dulu untuk memori flash. Pertama kita buka dulu untuk config-nya ya, config, terus di bagian library buka auto dulu, kemudian di bagian library ditambahkan di sini email karena untuk registernya dia nanti akan menggunakan email. Terus untuk helpernya tambahkan URL file dan juga security ya, untuk keamanan dari website kita. Oke, jadi
Sudah. Terus kita pertama bikin out ya, controller out. Di sini saya udah bikin controller outnya. Kalau belum, tinggal klik kanan folder controller, kemudian new file itu. Ini sudah ya. Oke, saya mau bikin itu controller out, CI controller. Nah, class name-nya coba menjadi out ya. Oke, functionnya tetap saya mau pakai function index. Nah, jadi di sini nanti kita akan menampilkan untuk tampilan loginnya dulu ya. Kita akan menampilkan tampilan login. Pertama kita meload view dari template. Nanti template-nya akan kita buat. Ini kita panggil dulu aja. This load view. Nah, di dalam folder template ini nanti kita bikin file out header. Kemudian ini copy paste aja. Selain kita memanggil header, nanti kita juga panggil footer. Out footer, dan juga nanti saya mau bikin view login di dalam folder out. Jadi nanti saya bikin folder outnya dulu. Kemudian ini sudah. Habis itu saya ke view-nya, view dulu. Saya mau tambahkan untuk folder baru di dalam view, new folder, kemudian namanya out ya. Oke, terus di dalam out saya akan bikin file login.php. Nah, oke, terus di dalam templates, tadi kan kita udah panggil tuh untuk out footer dan out header di dalam folder template, maka kita bikin dulu filenya. Untuk template-nya saya tambahkan file out header ke PHP. Nah, isinya apa gitu? Isinya kita buka yang ada di vendor tadi ya, teman-teman, di dalam folder vendor sbadmin, kemudian buka untuk file login. Kita buka file login. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, ini kita kopas aja di bagian dari atas sampai dengan body. Ini kita kopas di out header. Oke. Terus untuk kontainernya, kelas kontainer kita kopas, kita taruh di tampilan login view login ya. Kita kopas sampai dengan sini, masukkan ke file loginnya yang ada di dalam folder view. Habis itu untuk footer dari sini kita taruh di
out footer. Kita bikin dulu filenya ya. New file out footer.php. Oh, pastekan di sini. Oke, ini sudah ya untuk login, out header, out footer sudah. Terus base URL-nya kita ganti dulu. Jadi ketika kita membuka localhost untuk penjualan, nanti dia pertama kali yang diakses adalah tabel login ya, teman-teman. Terusnya kita ubah menjadi out karena controllernya controller out ya tadi. Ini tutup dulu yang belum dipakai. Oke. Kalau sudah, kita coba cek apakah dia sudah tampil localhost penjualan. Oke, ini ada salah di controller out nomor 16. Nah, ini kurang titik koma ya, teman-teman. Coba lagi. Oh iya, ternyata ini jalan, cuman kita belum mengganti base URL-nya ya, teman-teman. Belum mengganti base URL yang ada di header-nya ini. Kan dia kan untuk ngeling href kan langsung sini. Kita ganti dulu, kalau lupa kita bisa contohkan di sini kemarin di bagian header tulisannya gini, base URL asset. Coba ini kita tekan dulu ya. Hmm. Coba dulu, belum ya. Kita pakai href coba ya. Oh salah. Oke. Tadi header.php. Oke. Coba dulu. Nah, sudah tampil ya, teman-teman. Kita kasih link base URL, asset. Nah, ini kan tampilannya kurang bagus.
saya mau hapus gambarnya. Kita buka di login, terus kita hapus gambar, search aja image. Nah, ini untuk kelas gambarnya ya. Kita hapus aja untuk gambarnya. Terus dia geser nih ke kiri gitu. Terus ini saya mau ubah yang dulu 6 terlalu panjang ya, 3 deh, 3. Oh sorry, 6, coba 6. Terus untuk pen ini saya mau ganti ke LG7, terus ininya apa saja ya, kita coba. Nah ini ya, terus saya mau hapus dulu. Kita hapus dulu aja untuk yang remember me dan juga login with Google, login with Facebook, ini dihapus. Ya, sama remember me. Kita nggak butuh remember me ya di sini karena nanti akan sedikit susah ya. Nah, oke, ini untuk tampilan login ini belum berfungsi ya. Terus yang kedua, kita bikin register ya. Register pertama kayak tadi kita bikin tampilannya dulu. Kita buat file di sini untuk view-nya, view out registration bisa, atau register. New file registration.php. Oke ya, karena out header sama out footer-nya kan udah dijadiin satu, itu tuh sama. Jadi untuk header sama footernya register sama. Jadi kita tinggal isi bagian registernya aja gitu. Kita buka tadi, kembali ke vendor dulu, pilih vendor ya, folder vendor sbadmin 2 ini. Di dalamnya ada file register.php. Nah, ini ya. Terus kita kopikan. Nah, div-nya untuk header ini itu tuh sama kayak header yang kita kopikan dari login tadi gitu. Jadi kita nggak usah bikin lagi untuk out headernya. Kita langsung kopikan dari sini, dari kontainer, div class container sampai tutup div ya. Kita copy, taruh di registration. Nah, udah ya. Kita cek dulu. Oh, enggak, kita belum bikin function untuk registrasinya ya. Kita kembali ke controller out di sini.
Terus ini kopas aja. Ini public function ya teman. Public function. Oke, kita kopas aja di sini bikin fungsi baru. Namanya registration. Nah, registration ini memanggil view out header, out footer, dan juga view-nya registration di dalam folder out. Oke ya. Oke, sudah. Berarti ini sudah kita panggil ya. Terus kita cek dulu. Dia fungsinya registration. Berarti ininya taruh belakangnya registration. Oh, dia registration not found nih. Gitu, coba apakah ada yang salah? Registration dan oh, Oke, ini nggak tampil kenapa? Karena kita belum panggil untuk um, controllernya ya. Nah, tampil ya. Sudah berhasil menampilkan tampilan untuk register di sini. Terus hapus aja gambarnya kayak tadi. Kita hapus dulu untuk gambarnya. Buka registration, di sini cari image. Terus ini dihapus. Nah, ini terlalu lebar sama kayak tadi ya. Terlalu lebar. Ini hapus aja. Coba. Nah, panjang ya. Terlalu panjang. Ini tambahkan untuk kolomnya 7, terus max auto. Jadi nanti dia full gitu ya. Oh, ternyata sudah bagus nih, tapi kok ke kiri gitu ya. Nah, cek. Kita tadi kan ke kiri. Nah, itu gara-garanya ini MX ya, bukan MAX. Nah, sudah. Terus kita hapus, kita mau hapus untuk hapus register account, register with Google, sama with register account nggak ya, cuma dua ini. Google sama Facebooknya kita hapus. Hapus aja. Oke, ini saya mau satu kolom ini. Jadi nanti full name ya. Jadi nggak dipisah first name sama last name, tapi kita pakai full name aja. Dia kan hampir mirip kayak email nih untuk nanti apa namanya formnya gitu ya. Kita kopas aja dari yang email.
Kita cari dulu email. Nah, ini kopas aja. Dari email. Pindah ke atasnya ya. Nah, ini tipenya nanti teks. Terus id-nya name. Jangan lupa kasih name-nya itu name juga. Terus placeholder-nya diisi full name gitu ya. Oke, habis itu yang kedua adalah ini hapus saja untuk last name-nya. Kita coba cek. Nah, ini kita sesuaikan dulu kayak yang di email. Ini form book ya. Kita paste di sini aja. Oke. Coba cek. Oh, ya. Oke, ini di dalam bisa detik lagi hapus. Tantangan ya. Coba kita ulang lagi. Form book row-nya ini kita hapus ya. Nah, oke. Terus setelah full name ada email. Email tipenya teks aja. Terus untuk ID-nya email. Kemudian untuk name-nya email. Oke. Terus ada di sini kan ada juga password ya. Password. Ya, apa tipenya password. Terus ada password. Nah, ini kita tambahin aja untuk ID-nya itu password 1. Jadi kan ada 2 inputan password ya, yang password sama repeat password. Ini yang pertama itu password 1, terus name-nya kita beri password 1 juga. Terus ini kopikan aja ke bawah. Kalau enggak dari sini untuk ID sama name-nya ini password 2 dan juga name-nya password 2. Oke. Terus untuk button register ini saya nggak pakai ahref ya. Kita ganti button aja. Terus untuk button tipenya tipe submit. Nah, oke. Oke,
forgot password, belum ya, coba kita cek. Oh, ini kalau button berarti tutupnya juga tutup button. Nah, oke. Setelah itu ini sudah ya untuk tampilannya. Habis itu kita bikin inputan dari register ini untuk biar bisa masuk ke database. Kemudian yang kita lakukan, kita kembali ke controller out ya, dengan public function registration gitu. Nah, teman-teman kalau mau ngasih judul di tabnya ya, itu bisa nanti tinggal ditambahkan dengan dolar judul atau title gitu ya, atau data gitu, judul, terus ini registrasi, terus habis itu dipanggil di sini dolar data, maka di judul akan berubah ya. Oh iya, kita belum panggil di form halaman registration gitu. Kita panggil dulu di atas ini di header ya. Nah, di titelnya ini kita ganti PHP Echo dolar data. Jangan lupa tutup PHP. Sorry ya, ini bukan dolar data tapi dolar judul. Kita di sini, oke. Jadi ya judul. Nah, habis itu oke, ini registrasinya kenapa cuman kita kembali ke out, dia outnya registration ya, registration. Oke. Ya, kalau sudah kita kembali ke out fungsi registration. Kita mau kasih apa namanya, form validation dulu ya, untuk ketika ini di input tidak sesuai gitu, ada validasinya gitu.
Atau kalau enggak kita insert data dulu aja. Kita bikin list form list form validation set rows password 2 tik ya. Password required jadi ini jika password 2-nya match sama sesuai sudah sama password 1, maka dia akan menampilkan atau berhasil registrasi gitu ya. Iya, kemarin itu apa? Tadi itu saya mau tanya yang ada berapa persen itu sebaiknya apakah seimbang yang dari makanya kalau kayak ini kan tadi masih banyak di posisi ada terbit yang utama. Iya. Di form validation. Jika dia form validasinya itu salah ya, nanti ini akhir aja form validasinya yang untuk per form gitu ya. Please load view ini kopikan aja di sini. Jika nanti form validation-nya sesuai gitu ya, atau passwordnya salah, atau passwordnya antara password 1 sama password 2 salah, dia gagal nih, false. Jadi tetap menampilkan halaman registrasi gitu. Nah, kalau benar maka dia udah ini nih menampilkan data. Kita bikin array di sini. Ada name. Ini sesuai dengan database tadi ya. Bahwa name yang ada di register tadi itu di input ya dengan data yang dimasukkan dalam form gitu. Terus setelah name kan ada
email, 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 kemudian image ya, habis itu image. Nah, ini image-nya nanti isi namanya kita kasih nama default JPG aja. Default.jpg. Ya. Jadi ketika kan ini kan nggak ada inputan gambar nih, tetapi ketika ada orang yang ngetek gitu, nanti untuk gambarnya, untuk namanya kita default, namanya default JPG, terus password. Ini password. Jadi dalam kode igniter itu udah ada bawaan enkripsi dari password ya. Namanya adalah password hash ya, teman-teman. Ini password hash ini adalah bawaan enkripsi dari kode igniter. Is input post ini tidak password default. Password has this input post password. Ini ya lebihan 1 ya password. Terus role ID ya. Dua is active. Dua ini kan role ID-nya kan kayak 1 atau 2 gitu. Kalau 1 tadi adalah admin, kalau 2 member gitu. Is active. 1 terus del aktif. Ini ya tem ya. Terus jangan lupa untuk tutup array. Oke, kita udah. Jadi kalau dia gagal, berarti dia menampilkan kembali halaman registrasi gitu ya. Terus kalau dia berhasil, dia menyimpan nih dari nama, email, kemudian image, password, role ID, is active, dan juga tanggal aktif gitu. Oke ya. Nah, terus dia insert ya, habis itu dia menginsert db user data. This db insert user data, kemudian kalau berhasil nanti akan menampilkan informasi register berhasil ya. Kita bikin session set files data message
Sebenarnya untuk flash data alertnya itu ada di itu apa namanya, alertnya untuk set flash data ada di Bootstrap, tapi ini saya ketik manual saja di alert. Ini view web ya. This session set this data message with cost alert process alert. Kalian berhasil register, silahkan login. Terus redirect ke out. Oke ya. Redirect. Oke, clear. Nah, saya bikin form validation lagi di bagian atas ya. Ini kita aja biar rapi. Nah, ini kita tambahkan untuk form validation lagi ya. Ini di bawah. Untuk kelas filmnya. This form validation that goes
Ini ada tadi ya, kan jika nama terus inisialisasinya name ya. Ya, required itu berarti tandanya harus terisi. Terus ini name, habis itu kan ada email ya. Email, terus ini email. Nah, ini valid email itu biar inputan, kalau nggak dia bukan tulisan email maka dia menolak. Terus dia juga harus unik, gitu. Kita tambahkan is unik. Terus ini user.email. Kita cek lagi ya, ada kesalahan nggak? Trim valid email is unique user email. Nah, itu ada yes. Bahwa kita berikan inisialisasi nih is unik, bahwa dia tuh email tuh udah unik. Kalau ada inputan yang sama berarti akan menyatakan bahwa email sudah atau already register, sudah terregistrasi gitu. Oke ya, is unique. This email has already registered. Kemudian kita bikin form validation lagi, ini tutup ya. Kalau hitung-hitungan dia lemah, biasanya itu yang itu. Tapi dia validation. This validation, kemudian kita set terus yang passwordnya. Terus ini password. Kemudian menilai. Jadi kalau misalnya kita tiga matches, ini password 2. Password 1, password required trim means 3 match password 2. Oke.
koma, kita inisialisasi dulu bahwa matches itu password min ada password to ini untuk kolom terakhir. Nah, ini untuk form validation. Untuk form validation nama, email, kemudian untuk password ya. Nah, untuk password 2 juga ya. Terus kalau dia gagal nih, kalau form validation-nya false ya atau salah, maka dia menampilkan halaman itu. Kemudian kalau benar ya, kalau benar maka dia menambahkan data ya, berhasil tersimpan, insert ke outnya itu, user insert ke tabel username. Kita simpan, sudah. Oke. Habis itu kita ke tampilan register ya. Di sini kan formnya, form class kita ganti form class-nya. Ini kita tambahkan untuk metodenya post. Metodenya post, kemudian action-nya kita ke base URL registration. Terus HP. Class user, post metodenya post, kemudian exitnya base URL, ininya out ya, controller out, terus functionnya function registration. Oke, saya coba. Nah, ada error. Kita cek di controller out nomor 24. Controller. Nah, di sini ada koma yang salah. Kita cek dulu. Bahwa dia koma yang salah. Nah, ini ditutup aja, tutup kurungnya. Terus nah, ada lagi nih nomor 48 ada tanda kayak ini. Kita cek nomor 48.
Ini ya, ini salah. Kita coba cek dulu. Nah, ini koma. Kurang koma ya. Kita cek lagi. Nah, error lagi. Form validation. Nomor 23 ya. 23. Nah, ini belum, kita library-nya belum panggil nih. Di bagian atas. Sini. Nah, kita mau loop library dulu. List. Loop. Library. Ininya form validation. Ya, oke ya. Terus di-reload lagi. Nah, kita coba cek apakah dia berhasil tersimpan apa enggak. Kita kasih nama, misal ini Siati, emailnya Raus gitu ya. Raus. Ininya 1 2 3 4 1 2 3 4 register. Nah, ini salah nih. Date aktif anoklon date aktif ya. Kita cek dulu. Kolom date aktif. Ini date aktif ya, bahwa date aktifnya itu kita isi time. Ini sorry, bukan negatif tapi date grid. Date grid. Oke, kita coba lagi. Reroute. Ini Raus ya. Kemudian 2 3 4 1 2 3 4. Nah, udah ya. Tapi anehnya dia nggak ada info nih, nggak ada info. Kita cek nanti, mungkin ada kesalahan. Tapi kita cek dulu. Nah, usernya masuk. Di sini usernya masuk, berhasil masuk. Tapi untuk itunya belum ada info gitu, belum ada pemberitahuan gitu kan. Ini nah, kita berarti di sini nih, misalnya di bagian sini message-nya ya, untuk di session set flash data message di class alert sukses, kemudian role-nya alert. Ini yang berhasil register, silahkan login div ya. Coba ini aja gitu ya. Nah, ya. Ini tadi untuk alertnya saya copy dari sini. Siapa tahu saya salah ya. Terus ininya tak ganti yang dalam yang div. Ini tulisannya berhasil disimpan, gerakan login gitu ya. Terus
Coba dulu ini misal lala lala@gmail.com register. Nah, berhasil register, silahkan login. Kemudian untuk usernya sudah ada juga, udah ada database-nya, jadi udah masuk ya teman-teman. Nah, habis itu mungkin kalau saya ingin ketika saya mau klik login atau apa itu di sini, ini belum ke link ya, belum terlink ke file manapun gitu. Saya mau, berarti kita kasih arahkan base URL, kita buka registration. Nah, ini harusnya base URL, copy aja base URL itu PHP ya. Login. Coba cek. Sorry, salah. Indeks ya. Namanya indeks ya teman-teman, untuk apa namanya? Functionnya tadi. Nah, terus ininya ketika create akun mengarah ke, kita kopikan dulu, dia mengarah ke, berarti buka untuk loginnya, terus ini mengarah ke register. Ya, simpan, reload, create akun. Oke, salah. Registration ya. Registration. Oke. Kembali, reload, create an account. Already have account. Nah, ya. Nah, ini baru untuk daftar registrasi dulu. Habis itu ini belum login. Nanti yang login ke video selanjutnya. Terima kasih.